sekali je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Hitam. FIFA murka, Malaysia yang dinilai kebanyakan ngatur dan enggak tahu diri, akhirnya FIFA ambil keputusan ekstrim resmi coret Malaysia dari partisipasi Asian Cup 2026. Sementara netizen Indonesia malah pesta pora di kolom komentar. Bibira waktu lalu, FIFA resmi mengumumkan format dan susunan peserta untuk turnamen ASEAN Cup 2026 yang bakal digelar bulan September mendatang. Turnamen ini sendiri emang udah jadi sorotan banyak penggemar sepak bola Asia Tenggara karena formatnya kali ini dibagi jadi dua tier alias dua kasta. Tier 1 diisi negara-negara yang punya ranking dan performa lebih moncer. Sementara tier 2 buat negara yang masih perlu pembuktian lebih jauh. Nah, disinilah drama itu mulai bergulir. FIFA secara resmi menempatkan Malaysia di tier 2 alias kasta kedua sejajar sama negara-negara yang menurut FAM sendiri levelnya di bawah mereka. Buat Federasi Sepak Bola Malaysia, keputusan ini jelas bukan kabar baik. Bahkan bisa dibilang ini tamparan keras buat gengsi mereka sebagai salah satu negara yang sempat digadang-gadang sebagai kekuatan baru Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Reaksi FAM pun enggak butuh waktu lama buat keluar. Mereka langsung nyatain ketidakpuasan secara terbuka. Dan ini bukan cuma sebatas statement formal doang, tapi udah masuk ke wilayah yang menurut gue sih agak kelewatan. FAM bahkan sampai menantang Myanmar buat sparring langsung dengan dalih mereka merasa lebih pantas berada di tier 1 ketimbang Myanmar ya. Jadi mereka anggap penempatan ini enggak adil dan mau buktiin secara langsung di lapangan kalau mereka emang lebih layak naik kasta. Tapi ya pertanyaannya emang kalau menang sparring doang terus otomatis layak naik tier. Kan turnamen ini bukan cuma soal menang kalah satu match doang. Ada banyak faktor lain yang dipertimbangin FIFA. Mulai dari ranking jangka panjang, konsistensi performa sampai histori pertandingan resmi. Tapi ya namanya FAM kalau udah merasa dirugikan, semua jalan rasanya pantas buat ditempuh. Termasuk nantangin negara lain demi validasi diri sendiri. Nah, ini yang bikin tambah panas. FIFA yang awalnya cuma ngumumin format turnamen biasa jadi ikut keseret drama gara-gara sikap FAM yang dianggap berlebihan. FIFA sendiri akhirnya buka suara dan nada bicaranya ini jelas-jelas nunjukin kekecewaan yang dalam. Mereka menilai Malaysia ini terlalu banyak ngatur dan yang lebih parahnya lagi dianggap enggak bersyukur udah dikasih kesempatan buat ikut turnamen ini. Ya, jadi gini, kalau kita ulik lebih dalam, sebenarnya FIFA udah lama menyimpan catatan soal Malaysia ini, khususnya terkait proses naturalisasi pemain yang mereka jalanin beberapa tahun belakangan. Kita semua tahulah ya, Malaysia emang lagi gencar-gencarnya naturalisasi pemain keturunan dan beberapa di antaranya sempat menuai kontroversi soal keabsahan dokumen dan proses administrasinya. FIFA sendiri dikabarkan masih punya catatan dan masalah yang belum kelar tuntas soal ini. Dan menurut beberapa sumber, ini jadi salah satu pertimbangan kenapa Malaysia akhirnya cuma ditempatin di tier 2. Jadi bukannya introspeksi dan beresin dulu masalah internal mereka, FAM malah sibuk protes dan nantang negara lain. Nah, ini yang bikin FIFA makin gerah, karena di mata mereka Malaysia ini kayak lupa diri. Udah dikasih kesempatan ikut turnamen aja harusnya bersyukur. Bukannya malah ribut soal posisi kasta, drama ini pun langsung menyebar luas dan jadi konsumsi publik. Termasuk di kalangan netizen Indonesia yang enggak ketinggalan buat ngasih komentar pedas. Ya, kita tahu sendirilah ya hubungan dua negara ini yang emang dari dulu itu udah penuh bumbu rivalitas. Begitu kabar ini nyebar langsung dibanjiri respon yang menurut gue sih lumayan keras juga. Banyak yang nyebut kalau Malaysia ini gak tahu diri. Udah dikasih kesempatan ikut turnamen malah berisik dan ribut duluan padahal belum apa-apa. Ada juga yang nyindir soal kebiasaan lama, kalah dikit aja udah protes. Ini malah belum kalah udah ribut dari sekarang, enggak sedikit juga yang nyindiril soal naturalisasi yang masih jadi bahan ledekan. Katanya naturalisasi sendiri aja masih bermasalah, kok udah berani nantang-nantang negara lain. Ya jelas makin ramai situasinya, dan ini bukan cuma soal sepak bola doang,
tapi udah jadi semacam pertarungan harga diri antar supporter di media sosial. Tapi ya yang namanya netizen mereka emang paling jago kalau soal nyari celah buat nyindir. Apalagi yang kena itu Malaysia, wah, dijamin rame banget komentarnya. Nah, dia panasnya situasi ini, FIFA nampaknya udah enggak mau ambil pusing lagi sama drama yang dibuat FAM. Setelah serangkaian pertimbangan dan rapat internal, FIFA akhirnya keluarin keputusan yang jauh lebih ekstrim dari yang dibayangin banyak orang. Bukannya cuma nge-warning atau ngasih sanksi ringan, FIFA malah langsung resmi coret Malaysia dari partisipasi ASEAN Cup 2026 secara keseluruhan. Ya, bukan cuma diturunin ke tier yang lebih bawah, tapi langsung dicoret total dari turnamen. Ini jelas pukulan yang luar biasa berat buat sepak bola Malaysia yang harus nelan kenyataan kalau mereka nggak akan tampil sama sekali di turnamen bergengsi Asia Tenggara tahun ini. Tapi justru di titik inilah muncul plot twist yang enggak banyak orang duga. AFC selaku induk Federasi Sepak Bola Asia yang dari awal cuma jadi penonton di drama ini, akhirnya turun tangan. AFC nampaknya enggak rela kalau salah satu anggotanya di kawasan Asia Tenggara harus tersingkir total dari turnamen dan mereka memilih buat pasang badan demi Malaysia. Kabarnya AFC langsung melakukan komunikasi intensif ke pihak FIFA dengan misi utama melobi agar keputusan coret itu dibatalkan. Bukan cuma minta dibatalkan doang, AFC bahkan berani ambil langkah lebih jauh. Mereka mendesak FIFA buat masukin Malaysia langsung ke tier 1. Bukan cuma dikembalikan ke tier 2 seperti semula, ya, jelas ini bikin banyak pihak kaget. Karena alih-alih dapat sanksi lebih ringan, Malaysia malah diusulkan buat naik kasta secara instan lewat lobi politik federasi. Banyak yang menilai langkah AFC ini sebagai bentuk solidaritas kawasan. Tapi enggak sedikit juga yang menganggap ini sebagai intervensi yang kurang pantas. Mengingat keputusan FIFA sendiri udah melalui pertimbangan matang soal TRK rekod Malaysia, termasuk soal isu naturalisasi yang belum tuntas itu. Pertanyaannya, kalau AFC sampai berhasil membujuk FIFA buat ngalah, apa itu artinya? Federasi yang paling vokal protes ini malah dapat keuntungan paling besar dibanding yang diam dan nurut aturan. Sampai saat ini belum ada keputusan final dari FIFA soal hasil akhir lobi AFC ke FIFA.